Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jamaah tarweh rahimakumullah, sungguh kita semuanya menyampaikan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita semata-mata kepada Allah. Karena masjid ini memberikan persaksian kepada kita semuanya, kita masih diberikan kenikmatan hidup di dunia ini, dan bahkan kita mendapatkan hidayah, yaitu petunjuk agama Islam. Sehingga di bulan puasa ini kita semuanya bisa hadir di masjid ini dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka menunaikan tugas-tugas ibadah Ramadan tahun ini. Sungguh suatu kenikmatan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan bulan puasa ini dengan sebaik-baiknya, dalam arti melaksanakan segala untayan dan rangkaian ibadah di bulan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh barokah, dan bahkan bulan yang penuh maghfirah. Bulan yang sangat mulia dibedakan dengan bulan-bulan yang lain. Inilah sebuah kesempurnaan ajaran agama Islam kita, agama yang sempurna. Jamaah yang berbahagia, puasa untuk apa? La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kita bertakwa kepada Allah. Suatu kata yang sangat penting dan juga sangat mulia. Mengapa demikian? Mengapa manusia, apalagi sudah beriman kepada Allah, diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah? Jamaah rahimakumullah, saya yakin dapat menjawabnya masing-masing dari lubuk hati nurani kita sebagai seorang muslim. Tapi bisa jadi berbeda-beda jawabannya. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa kepada Allah, sesungguhnya tidak lain agar kamu menunjukkan akhlak manusia yang bagus. Sehingga Rasulullah pun mengatakan, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus untuk umat manusia, tidak hanya umat manusia di Indonesia, tapi di mana saja, untuk memperbaiki akhlak manusia. Jamaah rahimakumullah, menunjukkan kepada kita bahwa kedudukan akhlak sangatlah penting, sangatlah vital.
Sehingga diperintahkan la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, agar menunjukkan dan agar menjadi manusia-manusia yang berakhlak mulia sebagaimana dicontohkan oleh junjungan kita Rasulullah SAW dengan akhlakul karimah. Ini bukan masalah sepele para jamaah, karena kenyataan kehidupan di dunia ini tidak usah jauh-jauh, mungkin di sekeliling kita banyak manusia-manusia yang ternyata akhlaknya, budi pekertinya, kelakuannya, perbuatannya ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Jamaah rahimakumullah, sangat singkat ayat di dalam surat Al-Qalam ayat 4 surat 68. Fa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Itulah pentingnya la'allakum tattaqun, yang sesungguhnya membentuk akhlak seseorang, akhlak yang sudah beriman kepada Allah, menjadi dan menunjukkan akhlakul karimah. Maka kita di dalam berpuasa merasakan barangkali lapar, barangkali haus, ya. Karena apa? Agar bisa membentuk menjadi manusia-manusia yang berakhlak mulia, akhlakul karimah. Jamaah rahimakumullah, disinilah sesungguhnya kesempurnaan ajaran agama Islam kita. Saya pernah belajar di Amerika Serikat, negara yang besar, negara yang superpower, yang menyatakan mereka memiliki agama Nasrani, tapi kenyataannya apa yang terjadi? Mahasiswa di musim panas, yang namanya musim panas memang terasa kita enggak begitu enak kalau di dalam rumah yang tidak ber-AC. Tapi kalau ada AC-nya merasa dingin, merasa nyaman. Apa yang terjadi? Kalau di rumah, di dalam rumah terasa sumpek sekalipun terasa nyaman, akhirnya keluar rumah. Apa yang terjadi? Pakai pakaian seenaknya saja. Bahkan seorang ibu-ibu bersama putranya pergi ke mall untuk berbelanja, naik mobil, setir mobil, seperti kalau mandi di Umbang Tirto pakaiannya. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Di dalam ajaran Islam, dalam rangka bertakwa kepada Allah, harus menunjukkan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Tidak mungkin akan melakukan seperti itu. Ini menunjukkan ajaran agama Islam adalah agama yang terpadu, agama yang integrated dengan dirinya sendiri pada masing-masing pribadi manusia. Pengakuan la'allakum tattaqun untuk bertakwa sesungguhnya harus menunjukkan akhlak mulia. Maka tidak mungkin ada seorang ibu-ibu di Indonesia pergi ke pasarannya pakai pakaian begini. Jamaah rahimakumullah. Puasa diwajibkan kepada kita orang-orang yang telah beriman. Tetapi apakah sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu menurut Al-Quran, menurut agama Islam kita,
Orang-orang yang bertakwa itu hanya orang-orang yang sudah menyatakan dirinya berislam, menyatakan dirinya beriman. Tadi sudah saya bacakan firman Allah surat Al-Baqarah ayatnya 21. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah takwa sesungguhnya tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang sudah beriman kepada Islam, tetapi sesungguhnya semua umat manusia di mana saja keberadaannya sesungguhnya diperintahkan untuk la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nas, wahai umat manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi kalau waktu saya masih kecil, pertanyaan dari Pak Guru, Al-Quran itu kitabnya siapa? Kita harus menjawab, kitabnya orang Islam. Padahal sesungguhnya dari firman Allah tersebut, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kitab Al-Quran itu untuk semua umat manusia, bukan hanya untuk kita yang sudah beriman. Tapi kita sekarang melihat jauh lebih banyak orang-orang yang tidak memeluk ajaran agama Islam dan bahkan menyatakan dirinya beriman tetapi tidak beriman kepada kebenaran agama yang sesungguhnya, yaitu Islam. Para jamaah yang saya hormati, adik-adikku para mahasiswa khususnya, sampaikanlah ayat ini. Jangan ada mereka itu mengatakan Al-Quran hanya untuk orang-orang Islam. Nanti kalau seperti itu, Allah itu tidak adil pada umatnya. Nah, sekarang masalahnya ada banyak manusia yang ternyata tidak mau bertakwa kepada Allah. Sehingga kalau kita ikuti pola pikir rasional secara keilmuan, sesungguhnya kehidupan di dunia ini, kehidupan umat manusia, sesungguhnya hanya ada dua kemungkinan yang disebut dengan dikotomi. Tinggi, rendah. Baik, jelek. Bertakwa, tidak bertakwa, yaitu kafir. Berbahagialah kita orang-orang yang beriman dan bertakwa. Karena lawan dari itu adalah orang-orang tidak beriman, tidak bertakwa, adalah kelompok kafirun. Tetapi kita sebagai muslim, siapa yang mengatakan agama Islam itu tidak penuh dengan toleransi? Justru ajaran agama Islam kita lah yang paling toleransi. Sehingga kadang-kadang kawan kita juga mengatakan semua agama sama. Tidak. Itu hanya kata-kata toleransi saja. Tapi sesungguhnya ajaran agama Islam adalah agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah yang sangat mulia, oleh karena itu pada kesempatan bulan puasa ini, maka kita perlu memanfaatkan untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Karena sesungguhnya kita di dunia ini pun sudah dimuliakan oleh Allah. Dalam 1 tahun diberikan 1 bulan penuh untuk dinikmati dengan melaksanakan segala peribadatan di bulan puasa ini. Untuk itulah maka jamaah sekalian yang berbahagia, manusia
kemudian kita bisa mengetahui. Kalau tadi saya katakan ada dua kemungkinan, secara tegas, secara pasti dan secara benar, ada yang bertakwa, ada yang tidak bertakwa berarti kafir, maka sesungguhnya Allah pun membagi pada diri manusia menjadi dua kelompok yang sebenarnya hampir sama atau analog, yaitu yang pertama adalah kelompok manusia yang takwa dengan penuh ketakwaan. Kelompok yang dua adalah kelompok yang penuh dengan kedurhakaan karena ingkar kepada Allah, karena kafir kepada Allah, tidak mau mengakui adanya zat yang maha kuasa, yang maha esa ini. Apa yang ingin saya sampaikan ini sesungguhnya untuk diri saya dan untuk para jamaah, bahwa kita semuanya bersyukur mendapatkan hidayah kebenaran Islam ini dengan ketakwaan ini. Bukan berarti menjelek-jelekan mereka yang tidak bertakwa atau yang tidak mengakui kebenaran Islam, bukan. Tetapi ini untuk mendorong diri kita untuk tetap meyakinkan kepada diri kita, sehingga jangan sampai kita terlengah atau jangan sampai kita tergoda dengan kehidupan di dunia ini. Karena kehidupan dunia ini kita semuanya merasakan lahibun walahmun, yaitu kehidupan yang dapat menipu, kehidupan yang dapat membelokkan langkah-langkah kita ke jalan yang lurus menjadi jalan yang bengkok. Inilah sesungguhnya permasalahan kehidupan umat manusia. Dan ini sesungguhnya menunjukkan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu sifat maha pengasih dan sifat maha penyayang. Mengapa harus disampaikan seperti itu? Allah sesungguhnya maha penyayang kepada semua umat manusia, tetapi sesungguhnya maha penyayang hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu selanjutnya seringkali disampaikan di dalam pengajian-pengajian, bertakwa itu melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah. Ajaran agama Islam kita tegas, jangan dusta, jangan bohong, jangan korupsi, jangan merugikan orang lain. Sangat tegas menyatakan seperti itu, karena itu sesungguhnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang sangat baik sekali ini di bulan suci ini, maka marilah kita manfaatkan. Dan saya juga sangat bersyukur Masjid Universitas Ahmad Dahlan ini yang belum lama, boleh dikatakan masih relatif baru, menunjukkan realitas jamaahnya cukup banyak. Semoga tidak hanya pengurus takmir masjid ini, tetapi kita yang memakmurkan masjid ini, segala amal solehnya, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Jamaah rahimakumullah, suatu ketika ada seorang ibu menyampaikan kepada saya, tetapi lewat ibu yang lain, karena saya tidak kenal dengan ibu yang saya sebutkan awal itu, dan tidak perlu saya sebutkan namanya. Mengatakan, masa Bu, saya ini kan orang baik-baik, cobalah
tanyakan kepada tetangga-tetangga di sekitar rumah saya. Sungguh memang orangnya baik. Mau menolong orang yang kesusahan, memperhatikan tetangganya. Apa masalahnya, Bu? Apa betul saya ini orang baik-baik dengan tetangga? Boleh dibuktikan. Kelak saya akan masuk neraka. Memang saya bukan beragama Islam. Pertanyaannya sangat rasional. Tapi si ibu yang diajak berbicara itu cukup mahir juga menjawabnya. Ibu memang budi pekertinya bagus. Terhadap tetangga bagus. Tetapi ibu kok tidak mengakui Islam sebagai agama, tapi mengakui agama lain. Sementara saya sebagai muslimat, saya hanya yakin bahwa agama di sisi Allah adalah agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah. Bisa jadi menurut ibu diterima oleh Tuhannya ibu. Tapi menurut keyakinan agama kami, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa, hanya satu. Ya, sehingga kalau ibu mendengar ada orang yang penceramah mengatakan atau Pak Kiai mengatakan tidak akan diterima amal solehnya karena agama ibu bukan agama Islam. Apa yang terjadi? Sebuah hidayah pada ibu yang bersangkutan. Berhari-hari dia mikir, berhari-hari dia merenung. Akhirnya apa yang terjadi? Persaksian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Inilah sebuah kemurahan Maha Pengasih, Maha Pemurah Allah kepada hambanya. Kalau ada manusia-manusia, sekalipun semenjak kecil tidak dalam lingkungan agama Islam, kalau Allah menghendaki bisa jadi menjadi muslimah. Tetapi kita tidak akan berkeinginan seperti itu. Dan kita bersyukur kita semuanya telah masuk ke dalam agama Islam. Tinggallah kita menjaga bagaimana ketakwaan kita ini diwujudkan, direalisasikan ke dalam akhlakul karimah. Jamaah rahimakumullah, apapun pelajaran di dalam ajaran agama Islam kita wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Kita wajib untuk melakukan puasa di bulan Ramadan ini. Bahkan kita nanti akan mengeluarkan infak, zakat, sedekah dan sebagainya. Zakat fitrah setiap muslim harus mengeluarkan 2,5 kilogram. Bukti sebagai orang-orang yang beragama Islam yang menunjukkan akhlakul karimah. Karena harus mengeluarkan beras 2,5 kilogram untuk para fakir miskin. Bukankah itu menunjukkan akhlak yang baik? Untuk itulah kepada Bapak Ibu yang saya hormati, yang mulia, ada baiknya dan menjadi kewajiban kita untuk mengingatkan adik-adik kita, anak-anak kita, bahwa sesungguhnya ajaran agama dalam rangka untuk membangun akhlakul karimah agar nilai-nilai ketakwaan kepada Allah bisa diwujudkan dengan benar, dengan lurus dan diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, itulah yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi
Saya merasa bersyukur dapat berhadapan dengan Bapak Ibu sekalian, jamaah di Masjid Universitas Ahmad Dahlan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi amal soleh saya dan juga amal soleh Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di masjid ini, dan juga dalam rangka tidak hanya mendengarkan ceramah tetapi juga dalam rangka beribadah untuk melaksanakan sholat tarawih ini. Amal solehnya diterima oleh Allah, dan semoga akhlak kita selalu semakin baik, dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa dan menunjukkan akhlakul karimah. Dan ini sesungguhnya sangat didambakan untuk pemerintahan kita, pemerintah Indonesia. Karena pemerintah Indonesia ini kalau tidak dipimpin oleh orang-orang yang berakhlak mulia, pasti situasi negara kita akan menjadi kurang baik. Inilah sesungguhnya tuntutan masyarakat Indonesia yang sesungguhnya mayoritas beragama Islam. Jangan sampai kita sebagian umat Islam ini justru melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan, hal yang tidak baik, yang merugikan umat lain, yang merugikan umat sendiri, dan merugikan bangsa Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi satu fenomena dalam kehidupan diri kita masing-masing. Dan mohon maaf karena kesempatan saya bersilaturahmi dalam bulan puasa ini hanya sempat untuk 1 kali. Maka kalau ada apa yang saya sampaikan kurang enak didengar, semata-mata itu kesalahan saya. Tetapi saya juga berharap apa yang saya sampaikan ini benar adanya, mohon dapat kita ikuti, karena itu sesungguhnya sebuah petunjuk bagi kita semuanya. Untuk itu mari kita akhiri dengan melafalkan bacaan Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.